وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ahibati fillah, sekarang ini tanggal berapa Ramadan? 16. Betul, 16 Ramadan. Bukan 17. Ada yang 16, ada yang 17. Sahih. Ingat waktu awal Ramadan kita juga kajian. Rame masjidnya. Full sampai kemana-mana. Sekarang mungkin tinggal sepertiga. Apa penyebabnya? Wallahu a'lam bishawab. Sebagian kita lupa dengan saudara-saudara kita di Gaza. Biasanya dengan berjalannya waktu, orang itu disibukkan dengan perkara-perkara yang remeh, yang tidak terlalu penting, sehingga mereka melupakan satu hal yang besar yang seharusnya dipikirkan. Anda contohkan Gaza. Apakah sudah selesai urusan Gaza? Belum. Tadi Anda baca. Anda nggak baca, Anda dapat kiriman. Kemudian Anda baca. Ternyata korban yang terbunuh, yang ketahuan, itu sudah mencapai 32.400 yang tewas. 70% lebih wanita dan anak-anak. Anda lihat bagaimana bayi dikuburkan bersama ayahnya, bersama kakaknya. Allahu Akbar. Dan kita di sini, ya mungkin sebagian masih mendoakan saudara-saudaranya. Tapi sebagian sudah sibuk dengan kita berbuka apa. Kita berbuka apa? Hari ini berbuka apa? Soto. Kita lihat ya orang-orang ambil pisang, bawa air. Masya Allah jemaah. Semoga Allah terima puasa kita jemaah. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena kelengahan kita dari mendoakan saudara-saudara kita. Sampai doa pun enggak. Sebagian kita doanya tidak melewatin pintu rumahnya. Yang dia doakan emaknya, bapaknya, kakaknya, adiknya, kalau punya adik. Tetangganya pun enggak pernah dapat doa dia. Apalagi saudara-saudara mereka yang di Gaza. Kalau tetangga dia yang dia lihat mungkin hidupnya susah, yang hidupnya berantakan, dia nggak pernah doa memohon kepada Allah, ya Allah satukan mereka ya Allah. Berikan rezeki kepada mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka. Lah. Ahibati fillah. Di surat Al-Waqi'ah, Allah Azza wa Jal mengatakan, "Idza waqa'atil waqi'ah." Apabila kiamat itu terjadi. Laisa liwaq'atiha kadhiba. Kejadian itu pasti. Bukan hoax. Bukan cerita dongeng. Tapi kejadian itu pasti. Khafidatur rafi'ah. Ya. Hari itu akan ada yang diangkat dan akan ada yang direndahkan. Kita lihat di muka bumi ini saat kita hidup sekarang. Ada orang-orang yang berada di atas sana. Yang mungkin sebagian ingin seperti mereka. Dari sisi harta.
Dari sisi tahta, dari sisi kemewahan dunia yang dia miliki. Dia diangkat dengan hartanya, dipuja dan disanjung oleh manusia dengan keberhasilan dan kesuksesannya, tapi sejatinya nanti akan nampak siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Idza rujjatil ardu rajja. Ketika bumi digoncangkan seguncang-guncangnya. Antum nih yang bisa bahasa Arab, kalau beli jus, kadangkala ada tulisannya di jus itu. Di botolnya ada tulisannya rujja awalan. Dikocok dulu. Gimana kalau bumi yang dikocok? Gempa itu hanya guncangan sejenak. Nggak sampai 1 menit. Kadangkala semua orang sudah keluar dari rumahnya. Dia tinggalkan rumah. Dia tinggalkan hartanya. Demi menyelamatkan dirinya. Kadangkala anaknya pun dia lupakan di dalam rumah tersebut. Ya, bumi akan mengalami seperti itu. Wabussatil jibalu bassa. Fakanat habaan mumbassa. Gunung sebagai simbol kekokohan, simbol kegagahan. Kita kok melihat gunung-gunung lah yang paling tinggi yang ada di muka bumi ini. Manusia tatkala dapat mencapai puncak gunung, dia bangga, aku dapat berada di puncak bangunan terkokoh di bumi ini. Kelak gunung pun akan menjadi debu yang berterbangan. Dicabut gunung itu. Dibenturkan dengan bumi. Menjadi debu yang berterbangan. Itu gunung. Bagaimana kondisi manusia yang bertahun-tahun hidup di muka bumi ini? Umur kita nggak panjang. Nabi Nuh, berapa umurnya? Jamaah, berapa umurnya Nabi Nuh? Beliau berdakwah saja 950 tahun. Yang kemudian kaumnya ditenggelamkan, lalu beliau melanjutkan dakwahnya kepada generasi yang selanjutnya. Disebutkan umur beliau sampai meninggal dunia 1400 tahun. Dibandingkan dengan di akhirat. Apa kata Allah? Wa inna yauman. Yaum. Inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun. Dalam hitungan kita, dalam kehidupan dunia. Lalu Allah mengatakan, wa kuntum azwajan thalathan. Pada saat itu kalian akan menjadi 3 kelompok. Kita sekarang satu kelompok di sini. Ya, sama-sama muslim. Sama-sama memakmurkan rumah Allah Azza wa Jal. Sama-sama berpuasa untuk mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Tapi nanti orang-orang beriman terbagi menjadi 2. Orang-orang kafir menjadi bagian yang ketiga. Lalu kata Allah, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ada golongan kanan. Ya, betapa indahnya menjadi golongan kanan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ada golongan kiri. Ada golongan yang menderita. Ada golongan yang sengsara. Yang merana hidupnya. Betapa merananya mereka. Kita nih punya kesempatan yang sama untuk masuk surga. Sama. Kadang-kadang sebagian orang berpikir, enak jadi kiai. Enak jadi ustadz. Jadi penghuni surga. Belum tentu. Kesempatan semua masuk surga sama. Dan potensi masuk neraka sama. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, al-jannatu
aqrabu ila syiraki ahadikum wan naru mithlu dzalik. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal kalian. Kita kalau pakai sandal, kita jepit tuh talinya. Kalau sandal jepit. Kita jepit antara jempol dengan jari telunjuk yang di kaki. Kata Nabi SAW, surga itu lebih dekat dari itu. Kepada kalian, semuanya. Wan naru mithlu dzalik. Neraka juga sama seperti itu. Maka Allah sebutkan nih. Ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah, kemudian ada satu golongan yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa kata Allah? Was-sabiqun as-sabiqun. Ada orang yang berlomba-lomba, mereka menang jamaah. Ulaikal muqarrabun. Mereka orang-orang yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jal. Kita nih kalau urusan ibadah maunya sah saja. Kita belajar. Gimana supaya puasa ana sah. Bagaimana supaya sholat ana sah. Bagaimana supaya tarawih ana sah. Tidakkah kita berpikir bagaimana ana mendapatkan yang sempurna? Ada sah, sah itu batas minimal. Tapi ada orang enggak. Kita kalau urusan dunia, mau yang sah apa mau yang banyak? Mama, urusan dunia, kita selalu minta tambahan gaji. Tambahan mukafa'ah. Orang selalu berpikir dalam hidupnya, ana berharap umur 30 tahun punya mobil. Umur 35 tahun punya istana. Umur 40 tahun punya jet pribadi. Orang berpikir dia punya ambisi bagaimana dia menjadi lebih baik. Tapi dalam urusan ibadah, kita lihat ya manusia. Soft pertama kosong, dia penuhin soft akhir. Kadang-kadang di masjid itu kosong soft pertama sama. Dia sholat di mana? Terakhir. Dia enggak cukup, saya sudah banyak pahalanya. Fadal. Kita enggak mau berlomba-lomba ketika mencari akhirat. Tapi berlomba-lomba nyari puko. Antum kepingin soto, yang datang pertama dapat soto. Yang datang terakhir dapat ceritanya soto. Antum milih mana? Ingin datang di soft pertama aja. Berlomba-lomba dalam urusan dunia. Maka Allah katakan nih tentang orang-orang yang berlomba-lomba. Dia bukan ashabul yamin lagi. Dia udah masuk surga, tapi bukan surga yang biasa. Semua surga itu indah jamaah. Tapi ada surga yang paling indah. Al-Firdausul A'la. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'altumullahal jannah." Kalau kalian meminta kepada Allah surga, fasaluhul firdausal a'la. Kalian mintalah firdaus, surga yang paling tinggi. Rabi'ah al-Aslami. Suatu hari, dia biasa melayani Nabi SAW. Suatu hari, dia melayani Nabi SAW, membawakan air buat wuduknya, air untuk bersucinya. Kemudian ketika Nabi melihat begitu semangatnya, bocah ini jamaah. Bukan orang dewasa. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah salni. Ya Rabi'ah salni. Rabi'ah engkau minta sama aku. Minta." Jamaah. Orang kalau sekarang dikasih kesempatan untuk meminta, apa yang dia minta? Kenyamanan di dunia, kelezatan dan kemewahan di tempat ini. Apa kata Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah.
Aku minta supaya dapat menemanimu di surga. Dia tidak berpikir untuk menikah dengan wanita yang cantik. Dia tidak berpikir untuk mendapatkan rumah, kenikmatan, rezeki yang banyak. Lah, dia minta satu. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ini jemaah. Ada orang yang kalah start, artinya dia terlambat masuk Islamnya, terlambat dapat hidayahnya, terlambat hijrahnya, tapi ambisinya tinggi sekali jemaah. Kata Nabi SAW, awa ghaira dhalik, yang lainnya. Huwa dhak ya Rasulullah, itu ya Rasulullah. Nabi tanya SAW, kok siapa yang ngajarin? Namanya bocah kadang-kali dikasih tahu sama orang tuanya, engkau minta ini, minta itu. Kata Rabbi, enggak ya Rasul, aku berpikir, kalau aku minta urusan dunia kepadamu, aku akan meninggal dunia. Aku akan meninggal dunia. Selesai urusannya. Tapi ketika aku minta kepadamu surga dan bersamamu di surga, kekal dan abadi selama-lamanya jemaah. Ahibati fillah, Allah sebutkan tentang as-sabiqun as-sabiqun, thullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak dari golongan yang pertama jemaah, tapi sedikit dari orang-orang yang terakhir. Berarti kita masih punya kesempatan untuk menjadi as-sabiqun as-sabiqun. Ahibati fillah, di surat Fatir ayat 32 Allah menyebutkan 3 derajat orang yang beriman. Allah mengatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ada 3. Coba kita lihat. Saya, antum termasuk yang mana? Kita itu sering menvonis orang lain. Sudah, pikirkan dirimu. Engkau bermuhasabah tentang dirimu. Karena kelak pada hari kiamat engkau tidak akan disuruh membaca kitab orang lain. Kita akan disuruh membaca kitab kita sendiri. Akan dikatakan kepada kita, Iqra kitabak. Baca kitabmu. Catatanmu baca. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukup engkau yang menghisap dirimu sendiri. Allah katakan tentang 3 golongan ini, faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Suka berbuat dosa. Ya, bulan Ramadan pun kadangkala masih berbuat dosa. Nggak puasa. Ada umat Islam yang nggak puasa di bulan Ramadan? Ada. Allah katakan zalimun li nafsi, dia menzalimi diri dia sendiri. Jamaah, Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak memerlukan sujud kita. Allah tidak butuh kita puasa, kita tarawih. Lah. Allah katakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu buat diri kalian sendiri. Enggak ada kembali kepada Allah sama sekali. Kita tidak akan memberikan manfaat kepada Allah. Beda hubungan kita sama manusia. Kita kalau nggak masuk kerja, akhirnya kerjaan nggak selesai. Kita kalau mogok kerja, mungkin ada banyak bisnis yang akan merugi. Tapi sama Allah, wa qala Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, fa innallaha laghaniyyun hamid. Kalau kalian semua kafir, semua, dan semua penduduk bumi ini. Sekarang ada 8 miliar manusia. Kalau semuanya kafir, Allah tuh maha kaya. Allah itu maha terpuji. Nggak butuh pujian dari kita. Nggak butuh sanjungan dari kita. Maka Allah katakan di antara manusia ada yang zalimun li nafsihi. Engkau dengan dosa itu menzalimin dirimu sendiri. Dosa itu boleh jadi dengan meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan.
Dosa itu bisa besar, dosa itu bisa kecil. Tapi orang yang berbuat dosa pada hakikatnya sedang membolimi diri dia sendiri. Wa minhum muqtasid. Ada golongan kedua. Kita lihat. Antum masuk yang mana? Zalimun li nafsih atau yang kedua? Muqtasid. Muqtasid ini ya yang mengerjakan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram. Sunnah tidak dia lakukan, makruh juga masih dia kerjakan. Muqtasid. Muqtasid ini kalau bahasa sekarang minimalis. Orang bikin rumah minimalis, nggak apa-apa, yang penting ada kamarnya, yang ada ruang tamunya, ada dapurnya. Minimalis. Iya, dia nggak berbuat dosa. Kalau dia berbuat dosa, dia kembali kepada Allah Azza wa Jal. Bas, dia muqtasid. Sholat taraweh enggak. Cuma sholat 5 waktu. Puasa sunnah enggak. Cuma puasa Ramadan. Apalagi? Sodako enggak. Cuma zakat dia keluarkan. Haji berangkat dia. Haji kedua tidak. Bas muqtasid. Dia melakukan yang kewajib dan meninggalkan yang haram. Ini yang insya Allah masuk ashabul maimanah. Dan mudah-mudahan yang zalimun li nafsih ketika dia diampuni sama Allah jadi ashabul maimanah atau ashabul yamin. Yang ketiga jamaah, Allah mengatakan wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Yang ketiga ini di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebajikan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dia sholat taraweh. Dia sholat taraweh, dia cari yang paling nyaman. Nyaman menurut dia ini yang cepat apa yang lama? Jamaah, yang paling nyaman. Ya dia lihat, dia survei lapangan. Sholat di masjid sebelah. Oh terlalu panjang. Sholat di masjid sebelah, oh kayaknya cocok. Lalu dari kabar dari sahibnya, di sebelah sana, Masya Allah, 20 menit selesai. Allahu Akbar. Berangkat dia, pindah masjid. Apakah dia berlomba-lomba dalam kebaikan? Tidak. Dia tidak sedang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia sedang mau berada di soft terakhir. Dia sedang mau, ya santai. Tapi ada orang yang tidak. Dia cari mana masjid yang sholat tarawehnya 3 jam. Ada jamaah masjid di Jember yang sholat tarawehnya 3 jam? Mungkin ada. Ada satu kawan di Surabaya. Ketika masuk 10 hari terakhir, dia sholat taraweh di musola. 1 rakaat 1 juz. Banyak apa dikit 1 juz jamaah? Jamaah, banyak apa dikit? Tergantung antum bilang banyak atau dikit. Nabi alaihi salatu wassalam 1 rakaat 5 juz. Banyak apa dikit 1 juz? Baru 20%. Dan itu pun berat. Tapi ada orang yang mengamalkan. Kenapa? Dia mau berlomba-lomba. Dia berapa 1 juz? Ana mau 2 juz. Dia berapa 3 juz? Ana mau 4 juz. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan memang capek. Nggak ada masuk surga santai. Nggak ada masuk surga sambil tidur-tiduran. Sebagian orang, Masya Allah, Ramadan. Tidurnya orang yang puasa ibadah, Ustaz. Jadi dari pagi tidur jemaah. Sah apa tidak puasanya? Sah. Habis subuh, orang pada berzikir, nunggu syuruk, dia langsung ke kamarnya. Orang pada mengatakan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Dia membaca apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Beda, doanya beda. Boleh apa tidak? Boleh.
Boleh. Kita ini berlomba-lomba, di surga ada 100 derajat jemaah. Jam 9 bangun dia. Kemana? Ke toilet. Kebelet kencing. Habis kencing, lanjut lagi tidur. Ada orang tadi yang sampai syuruk dia di masjid. Matahari terbit. Waktu sholat duha masuk, dia sholat duha 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Dia beraktivitas. Zuhur. Sebelum azan dia sudah di masjid. Atau ketika azan dia ke masjid. Ini yang tadi tidur. Udah tidur jemaah. Ke masjidnya telat. Nggak dosa kan Ustaz? Ya. Nggak dosa. Kau sholat zuhur berjamaah. Tetap anda berjamaah. Kemudian habis sholat zuhur. Kawannya sholat ba'diyah 2 rakaat. Atau 4 rakaat. Kemudian baca Quran. Ini orang tetap di masjid. Tapi mojok. Melanjutkan tidurnya. Bismikallahumma amutu ahli. Ahibbati fillah. Ini tempat untuk berlomba-lomba. Ramadan ini. Bukan tempat untuk mengumpulkan harta. Di saat godaan harta di bulan Ramadan. Sangat menggoda. Bisnis apa di bulan Ramadan yang ramai? Makanan sepi. Kalau antum lihat makanan. Sebenarnya orang-orang yang buka restoran. Banyak tutup jemaah. Karena memang orang-orang pada nggak sarapan. Biasanya mereka sarapan buka. Nggak lagi sarapan. Biasanya orang-orang yang bekerja nggak pulang ke rumahnya makan siang di warung. Nggak lagi mereka makan siang. Oh takjil. Kalau urusan takjil yang kemarin nggak buka warung, Ramadan buka warung. Untuk urusan takjil. Jadi bersaing dalam bisnis ini besar sekali. Tapi bersaing ke rumah Allah jadi tambah sepi di 10 hari terakhir. Yang seharusnya 10 hari terakhir ini menjadi tempat berlomba-lomba dalam kebaikan. Ahibati fillah. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalian bersegeralah, jangan santai. Ada orang kalau urusan makanan bersegera, urusan pekerjaan nggak pernah telat dia. Masuk kerja jam 7, sebelum jam 7 dia meninggalkan rumahnya. Tepat waktu dia bekerja, apalagi kalau sudah pakai fingerprint. Nggak pernah telat. Tapi kalau untuk urusan minta ampun sama Allah Azza wa Jal, urusan bertobat dari dosa-dosanya, apa kata dia? Insya Allah saya akan bertobat. Insya Allah Ustaz. Nanti ada waktunya. Nanti kalau saya dapat hidayah saya akan bertobat. Saya masih muda sekarang. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera kalian menuju ampunan Allah. Yang namanya orang berbuat dosa itu pasti. Jangan sok suci. Tapi kita disuruh bersegera minta ampun sama Allah. Berbuat dosa malam hari, pagi harinya langsung minta ampun. Jangan cerita sama siapa-siapa. Sebagian kita berbuat dosa, bangga dengan dosanya. Dia ceritakan kepada kawan-kawannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu diampuni. Kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Biasanya orang berbuat dosa itu ngetek, kata orang Madura, sembunyi. Ini orang berbuat dosa malam hari memang sembunyi-sembunyi. Pagi hari cerita sama kawan-kawannya. Oh tadi malam saya, oh tadi malam, kemarin malam. Engkau gimana mau diampuni? Engkau bangga sama dosamu. Bukan yang kau tutupi. Sebagaimana Allah menutupi dosa-dosa. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Kita disuruh bergerak menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Nih kita berada di perumahan Rabbani.
Kalau dijanjikan kepada antum akan dapat rumah dengan luas 1000 meter, 2 lantai, halamannya 2000 meter. Tapi ada tapinya. Antum harus kerja 1 bulan full, nggak pulang. Dikerjakan nggak jam? Sebulan Ustaz? Ya nggak lama, nggak apa-apa Ustaz. Allah dikerjakan. Allah sediakan di 10 hari terakhir ini Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Orang kalau digaji 1 bulan 5 juta, 1000 bulan berapa? 5 M. Kerja 1 malam dapat 5 M. Mau jamaah? Kalau mau kita. Tapi keyakinan kita kadang-kala lemah. Kita percaya tidak percaya, yang menyebabkan orang merugi. Maka ketika Allah katakan berlomba-lombalah menuju ke surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, percaya enggak antum sama surga? Antum minta surga enggak? Minta Ustaz. Tiap hari. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Nih Allah tawarkan. Dan surga itu disediakan buat siapa? U'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah mensifati hamba-hambanya yang soleh. Siapa sih orang soleh itu? Wa yusari'una fil khairat. Mereka orang yang suka berlomba-lomba dalam kebaikan. Usahakan datang ke masjid tidak telat. Jadilah orang yang pertama datang ke masjid, yang terakhir pulang. Sebagian kita menjadi orang yang terakhir datang bagi Jumatan. Kita lihat ya kalau Jumatannya Masya Allah. Masjid itu imam naik mimbar mungkin cuma 1/4. Pas khutbah kedua, orang berdiri di belakang jamaah. Kayak orang paling semangat ibadah. Diliatin khotibnya, kok nggak selesai ini khotibnya. Sudah terakhir datang, kepingin khotibnya cepat selesai. Allah menyebutkan orang-orang soleh itu wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Itu loh orang soleh. Nggak santai dia orangnya. Dia terburu-buru menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Kalau urusan dunia mungkin dia santai. Aibati billah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Ubadah bin Samit, disebutkan dalam hadis itu ketika masuk awal Ramadan, kita sudah mau masuk malam 17 Ramadan. Atakum Ramadan syahru barakah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah. Fihi khairun yughashshikumullah fi. Di bulan Ramadan ini ada kebaikan yang Allah balut kalian dengan kebaikan itu. Fatanzilur rahmah. Rahmat Allah turun. Wa tuhattul khataya. Dosa-dosa diampuni. Wa yustajabu fihi du'a. Doa-doa dikabulkan. Fayandurullah ila tanafusikum. Allah melihat kepada persaingan kalian. Saingan. Wa yubahi bikum malaikatahu. Dan berbangga di hadapan malaikat-malaikatnya dengan kalian. Fa'arullah min anfusikum khaira. Tunjukkan kepada Allah kebaikan, tunjukkan dari kalian ini. Riya haram. Tapi riya sama Allah, itulah seorang yang beriman. Dia menunjukkan ibadahnya kepada Allah, dia ingin dilihat sama Allah. Bahkan kata Nabi SAW, maqamul ihsan. Maqam ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Selalu ada dalam diri dia untuk pamer kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tahu Allah melihat dia. Kita lihat tarawih sekarang.
Kalau imamnya panjang, ketika imamnya masuk rakaat ketiga, apa yang dilakukan oleh sebagian orang? Selonjoran, pijit-pijit kaki ya. Imamnya baca Quran, sudah mulai takbiratul ihram, sudah baca Al-Fatihah, dia belum berdiri jemaah. Kapan dia berdiri? Ketika imamnya ruku. Bismillah, Allahu Akbar. Antum pamer sama siapa? Pamer sama Allah? Antum sedang menunjukkan ibadah antum kepada Allah? Malu antum jemaah. Malu. Kalau anak-anak wajar. Anak-anak wajar lah. Anak-anak itu sedang dalam pelatihan. Dia main ya. Sana imamnya ruku, dia ikut ruku. Jadi sebenarnya dia ikut cuma 1 rakaat setengah. Tapi kita yang faham dengan fadilah 1 huruf 10 kebaikan. Bagaimana sholat malam yang terbaik itu adalah yang paling panjang berdirinya. Bukan yang paling cepat sholatnya. Tapi kita kadang-kadang malas. Tunjukkan kepada Allah. Fa inna syaqi man hurima fihi rahmatullah tabaraka wa ta'ala. Orang yang melarat itu, yang di bulan Ramadan, di saat Allah membagikan rahmatnya, Allah memberikan ampunannya, Allah memberikan pembebasan dari api neraka, di situ ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Antum tolak. Antum gak mau. Ada orang-orang seperti itu. Dikasih sama Allah, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, tetap dia santai. Seperti yang kemarin. Ahibati billah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda menyampaikan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Jadi yang dihitung nanti bagaimana akhir dari Ramadan kita. Yang dihitung nanti dari bagaimana akhir dari kehidupan kita. Maka tolong yang kemarin males, yang kemarin tidak bersungguh-sungguh, kita ada waktu tersisa. 13 hari kira-kira, atau 12 hari kita punya waktu. Antum maksimalkan ibadah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yajtahidu fil ashri al-akhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi itu sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Beliau ketika masuk 10 hari terakhir, Allahu Akbar, beliau bersemangat, bersungguh-sungguh, tidak seperti yang di hari-hari lain. Karena idza dakhala al-ashru ahya lailahu. Beliau kalau masuk 10 hari terakhir, beliau begadang jemaah, dihidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlah, istrinya dibangunkan. Wajadda, beliau sungguh-sungguh ibadah jemaah. Kenapa? Ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wasyaddal mi'zar, sarungnya dikencengin. Beliau tinggalkan istri-istrinya. Beliau iktikaf di masjid full. Banyak di antara kita iktikaf ya malam siang pulang ke rumah, enggak apa-apa. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh kepada kita 10 malam terakhir enggak pulang ke rumahnya. Yo gimana Ustaz? Urusan lebaran nantinya. Kita tuh sibuk dengan lebaran. Lebaran itu pasti datang. Dan semua akan merasakan lebaran. Gak perlu dicari lebaran. Dan tidak perlu dipersiapkan untuk Idul Fitri. Gak perlu persiapan apa untuk Idul Fitri. Gak ada persiapan. Orang yang berpuasa pasti gembira. Selesai. Bukan gembira dengan baju barunya. Bukan gembira dengan makanannya. Bukan gembira karena ketemu saudara-saudaranya. Bukan. Gembira karena dia berhasil menyelesaikan Ramadan.
Makanya nggak ada persiapan. Kalau ditanya apa persiapan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk Idul Fitri, antum cari, antum bahas apa persiapan para sahabat Nabi untuk Idul Fitri. Nggak ada. Yang ada persiapan mereka berjuang untuk masuk 10 hari terakhir. Beliau siapkan tendanya, Masya Allah. Berapa menit lagi? 5 menit lagi ya? Masya Allah. 2 menit lagi ya, Pak. Kenapa kita butuh waktu 2 menit lagi? Persiapan buat berbuka. Nggak perlu persiapan berbuka itu. Adzan ya makan. Enggak usah. Ini soto. Ada kuahnya. Sahih jemaah. Nabi alaihi salatu wassalam jemaah, jarang beliau makan 2 kali. Ini bukan di Ramadan ya. Di luar Ramadan. Beliau jarang makan 2 kali. Jadi nggak ada makan sarapan, makan siang, makan malam, nggak ada. Kalau makan 2 kali, ihdahumat tamr, pasti salah satunya kurma. Tapi mereka kok kuat-kuat jemaah ya. Dan boleh jadi dengan kosongnya perut kita, kita semakin kuat. Antum kalau makan soto nanti ya, habis soto, pisang, kurma, ada gorengan lagi. Gorengan, Masya Allah. Mau sholat maghrib, aduh, bismillah. 10 hari terakhir, antum baca bagaimana para salafus soleh mempersiapkan diri. Dan tidak ada persiapan mereka untuk Idul Fitri. Persiapkan diri untuk menang walaupun antum kalah statnya, dan semoga Allah memberikan kepada kita Lailatul Qadar, dan banyak baca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iqsim lana min khasyatika ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وسبحان